Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sore hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan eh, sistem kepartaian, reformasi partai, politik, dan sistem kepartaian di Indonesia. Di era pasca Orde Baru, eh, dari sistem politik eh, kita yang otoritarian kemudian beralih ke demokratis. eh, di pasca Orde Baru, Indonesia mengalami perubahan dalam penerapan sistem politik. Dari sistem otoritarian ke dalam sistem politik yang lebih demokratis. Nah, dengan diterapkan sistem demokratis, ini memberikan perubahan terhadap dinamika kehidupan berpolitik di Indonesia. Di antara perubahan yang terjadi itu adalah jaminan kebebasan berekspresi dan berasosiasi, berkumpul, menyuarakan pendapat, dan mendirikan atau membentuk sebuah partai politik. Kemudian di era pasca Orde Baru ini jumlah partai yang banyak tetapi fungsi parpol ini belum maksimal. Nah, dengan ketidakmampuan atau kepentingan partai politik ini tidak kepada representasi masyarakat itu yang membuat publik kecewa. Lanjut. Kemudian kerangka teori. Nah, Huntington dia mengatakan bahwa sebuah sistem kepartaian yang kokoh itu harus memiliki sekurang-kurangnya dua kapasitas. Yang pertama adalah melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai. Nah, sehingga ini dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik, anomik, dan kekerasan. Dan yang kedua, eh, ini mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar tekanan yang kuat yang dihadapi oleh sistem politik. Nah, dengan demikian, menurut Huntington, sistem partai politik ini masih mengalami masalah serius dari sisi kelembagaan maupun pelaksanaan operasi di internalnya. Nah, kemudian Manwaring. Menurut Manwaring, ini ada empat persyaratan suatu partai politik itu dianggap telah melembaga. Yang pertama adalah stabilitas dalam kompetisi. Uh, Dalam suatu sistem yang terlembaga, partai politik itu memegang peran utama dalam pemerintahan dan posisi partai eh, politik itu telah stabil. Nah, yang kedua, akar partai di masyarakat. Nah, parpol yang melembaga itu akan berakar kuat di masyarakat. Dengan rata-rata masyarakat itu akan memilih partai yang sama oleh karena partai tersebut. Hmm. Dan yang ketiga, legitimasi partai dan pemilu. Eh, Legitimasi partai dan pemilih ini kuat dan partai politik itu dianggap sebagai institusi demokrasi yang penting, yang diinginkan dan yang dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat. Eh, Sumber daya partai politik telah mencukupi baik secara materi maupun sumber daya manusianya. Kemudian oke, tunggu. Yang keempat adalah keorganisasian. Eh, Dalam partai politik yang melembaga, sumber daya partai politik itu harus mencukupi secara materi maupun sumber daya manusianya. Nah, kepemimpinan partai tidak dibayangi oleh kepentingan pemimpin secara individu dan proses kelembagaan berlangsung dengan baik. Nah, sedangkan menurut Netherlands Institute for Multiparty Democracy eh, melihat pelembagaan itu berdasarkan demokrasi internal. Kebutuhan internal, identitas politik itu sangat berkaitan dengan ideologi partai, ketangguhan organisasi dan kapasitas berkampanye. Dan yang ketiga, ideologi dan platform belum jelas. Nah, setiap partai politik itu dibentuk
berdasarkan diri pada ideologi yang hendak diusungnya. Nah, ideologi ini kemudian menjadi identitas bagi suatu partai. Nah, kemudian kenapa ideologi ini penting? Karena seperti itu menjadi indikator sejauh mana kemudian partai politik itu bisa eh, merepresentasikan suara rakyat melalui jalur ideologi. Nah, kemudian koalisitas rendah dan konflik internal sering terjadi. Nah, nah, konflik ini merupakan suatu yang inherent di dalam setiap elemen masyarakat atau suatu organisasi. Tidak ada suatu masyarakat ataupun organisasi yang bisa lepas dari sebuah konflik. Lalu persoalannya bagaimana ketika konflik yang terjadi itu tidak sampai menghancurkan sistem kemasyarakatan atau disintegrasi sosial. Nah, selain itu, eh, salah satu sumber dari konflik internal partai adalah faksionalisme di tubuh partai politik bisa dihindari. Zariaski itu mengatakan bahwa faksi sebagai kekuatan yang bersaing untuk mendapatkan pengaruh dari institusi penting di dalam kepengurusan partai. Nah, pada umumnya kemudian konflik yang terjadi dalam tubuh partai politik ini tidak jauh berbeda antara satu partai dengan yang lain. Nah, beberapa konflik yang sering mencuat di media massa itu diantaranya adalah konflik antar faksi, konflik pada kongres, kemudian konflik personal antar pengurus, dan konflik antar tingkat pengurusan. Nah, ataupun konflik antar pengurus pada tingkatan yang sama atau antar sayap partai, konflik vertikal, konflik horizontal. Nah, kemudian yang ketiga adalah rekrutmen dan kaderisasi. Nah, seringkali di dalam sebuah partai itu yang tertinggal adalah masalah rekrutmen. Padahal di dalam sistem kepartaian, rekrutmen dan kaderisasi ini sangat penting di uh, dalam rangka untuk mencetak pemimpin. Oleh karena itu, partai politik yang terlembaga akan melakukan pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan secara reguler. reguler. Pendidikan dan pelatihan ini itu dilakukan secara berjenjang uh, sesuai dengan jenjang dan ruang masing-masing tingkatan kepengurusan melalui pendidikan, pelatihan kepemimpinan. Nah, itu yang diharapkan adalah lahirnya kader-kader pemimpin partai yang berkualitas. Kemudian problem sistem partai. Nah, Indonesia ini menganut sistem multi partai sejak era kemerdekaan. Kemudian berubah era reformasi kemudian super multi partis. Nah, kemudian fragmentasi memperumit pengambilan keputusan. Lalu terjadinya upaya penyederhanaan dari electoral threshold dan sistem pemilu. Nah, problem sistem partai di kita itu seringkali terjadi uh, di era kemerdekaan itu kan banyak sekali partai-partai yang sehingga terjadi penyederhanaan dari sekian partai ke sekian partai. Lanjut, nah alternatif penyederhanaan. Nah, sistem distrik ini mendorong penyederhanaan jumlah partai, tetapi rawan mengabaikan pluralitas Indonesia. Pilihannya apa? Tetap sistem proporsional eh, ditambah ambang batas. Di Jerman 5%, di Swedia 4%. Kemudian yang terakhir adalah partai politik itu adalah pilar demokrasi, saluran aspirasi rakyat, eh, representasi suara rakyat. Fungsinya apa? Mediasi rakyat itu pemerintahan, namun suara rakyat yang kemudian ditujukan kepada pemerintahan, kaderisasi, kemudian pendidikan politik. Nah, tantangannya adalah kelembagaan partai yang lemah. Ini yang seringkali terjadi. Solusinya adalah penguatan platform, kaderisasi, rekrutmen, dan kohesi internal.
penguatan platform ideologi tadi. Kemudian kaderisasi itu harus diperkuat melalui pelatihan pendidikan yang reguler. Pemerintahan, eh, bentuk demokrasi konsensual itu penutupnya dari saya. Apabila presentasi saya jauh dari kata sempurna, mungkin teman-teman bisa menambahkan atau Padani bisa menambahkan. eh, Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.